Bapak tinggal di mana? Di Balam, Pak. Di Panam di mana, Pak? Kilometer 37. Kilometer 37 Garuda Sakti. Balam. Oh, Balam. Balam Bangko. Oh, Balam Bangko. Balam Sempurna. Di mana tuh? Oh, di atas Bangko ya, arah ke Medan. Masya Allah. Baik, Pak. Masya Allah, ini kesempatan yang baik sekali di mana Bapak berniat untuk memeluk agama Islam. Bisa diberikan sedikit cerita ringkas apa yang membuat Bapak ingin memeluk agama Islam dan apa motivasi awalnya, dan cerita ringkas saja, pendek saja, kenapa? Ini kan, Pak, saya belum punya anak laki-laki. Jadi ini sudah saya berjanji, lahirlah anakku laki-laki itu, makanya terjadi apa. Terus niat jadi Berniat kalau seandainya anaknya laki-laki. udah ada, Pak, udah. Oh, sudah ada. Udah. Jadi sebelumnya kalau punya anak laki-laki saya berniat masuk agama Islam, gitu. Belum, selama ini, Pak, masih Kristen. Ya, Jadi dikasihnya satu anak perempuan. ya. Sudah menjabat sampai 5 tahun keluarga. Iya. Ini berjanji mas kasih mas aku beragama apa kita Islam, kasihlah satu laki-laki. Ini terjadi kita semua. Jadi Bapak sekarang sudah masuk Islam? Belum? Belum, Pak. Oh, Inilah belum. rencana. Oh ya. Pernah mendengar Islam atau belajar sedikit tentang Islam? Ada teman, ada tetangga, ada keluarga yang mengajarkan Kiri kanan, Islam? Pak. Kiri kanan ya. Iya, Pak. Baik, waktu kita mungkin tidak bisa panjang sekarang karena kita akan melanjutkan kajian yang tadi Bapak dengar. Untuk masuk agama Islam perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mengucapkan kalimat itu yang artinya adalah saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang diibadati selain Allah. Itu arti la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah diucapkan kalimat itu dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang tidak menginginkan yang lain kecuali benar-benar masuk ke dalam agama Islam, maka dengan mengucapkan kalimat itu Bapak sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi sekarang di depan kaum muslimin yang menyaksikan ini, kita ingin Bapak mengucapkannya. Perlu dibimbing? Perlu. Dekatkan saja mikrofon ke mulut Bapak atau tangannya di bawah. Nah, ya begitu. Asyhadu 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 alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu wa asyhadu wa ashhadu wa asyhadu wa ashhadu hadu wa wa asyhadu ya anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah, Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang wajib diibadati kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Ya, semua kita yang ada di masjid ini menjadi saksi atas masuk Islamnya Bapak siapa tadi namanya? Surung. Bapak Surung Sitinjak dari daerah Balam kilo 37 di daerah Bangko. Balang Sempurna di arah Bangko sana ya. Indragiri, Rokan Hilir. Semua yang ada di sini menjadi saksi
atau saudara-saudara kita yang menyaksikan secara live acara ini juga menjadi saksi atas masuk Islamnya Bapak. Dan kewajiban Bapak setelah ini yang pertama adalah mandi. Orang yang masuk agama Islam wajib mandi. Mandinya adalah mandi wajib. Kemudian mandi dengan seluruh badan, mandi. Kemudian mulai mempelajari agama Islam. Yang pertama yang dipelajari itu adalah apa makna la ilaha illallah tadi, dan Muhammad Rasulullah itu apa maknanya. Secara ringkas nanti Bapak wajib mempelajarinya. Kemudian juga wajib mempelajari sholat 5 kali sehari semalam jangan tinggal. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Itu nggak boleh tinggal. Tiang agama Islam, penunjang agama Islam yang telah Bapak peluk sekarang adalah sholat itu. Tapi berangsur-angsur untuk belajarnya. Berangsur-angsur belajarnya, mulai belajar Al-Fatihah dulu, hafalkan, kemudian baru belajar yang lainnya. Dan sembari itu terus lanjutkan. Dan berbahagialah Bapak telah masuk ke dalam agama Islam. Dan dengan masuknya agama Islam sekarang ini, Bapak masuk agama Islam sekarang ini, detik ini, kami cemburu kepada Bapak. Saya secara pribadi cemburu kepada Bapak. Kenapa saya katakan cemburu? Karena kalau Bapak ikhlas dari hati yang paling dalam, benar-benar tulus mengharapkan ridho Allah dan benar-benar serius dalam Islam ini, detik sekarang ini, mungkin dari kami semua yang ada, Bapaklah orang yang terbaik. Kenapa? Bapak sekarang tidak punya dosa. Sekarang ini sedang tidak punya dosa. Makanya kita katakan tadi kita cemburu, karena kita berdosa dan kita belum tahu akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak tinggal satu saja yang Bapak lakukan sekarang, yang harus Bapak pertahankan terus, keikhlasan untuk mengucapkannya tadi. Ketika benar-benar ikhlas, sekarang ini Bapak adalah orang yang tidak punya dosa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, yang Nabi Isa memberikan informasi dan memberikan keterangan kepada kaumnya ketika itu. Nabi Isa Al-Masih memberikan keterangan kepada kaumnya, akan datang nanti seorang Nabi lagi setelah saya, bernama Ahmad. Dan salah satu nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Dan Nabi Isa setelah memberi kabar itu, datanglah Nabi Muhammad, namun diingkari oleh pengikut Nabi Isa yang sudah menyeleweng agamanya. Dan Nabi Muhammad itu memberikan kabar bahwa al-Islamu tajubbu ma qablahu. Ketika seorang masuk agama Islam, Islam yang dia peluk itu membuat seluruh dosa masa lalunya habis. Maka saya katakan tadi, saya cemburu. Dan patut semua yang kita yang ada di sini cemburu. Bapak adalah orang yang sekarang detik ini sedang tidak punya dosa. Bukan hanya itu ternyata. Kemuliaan kedua berikutnya adalah, sebelum masuk Islam ini, tentu Bapak pernah mengerjakan kebaikan. Pernah jujur, pernah berbakti kepada orang tua, pernah memberikan harta kepada orang lain, membantu orang lain, pernah beraneka ragam kebaikan yang Bapak berikan kepada orang lain. Beraneka ragam pekerjaan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan yang ada pahala. Selama ini tidak diterima oleh Allah karena Bapak belum Islam. Namun dengan Islam sekarang ini, sekali lagi saya katakan, ketika Bapak jujur dari hati yang paling dalam, ketika Bapak Islam sekarang ini, seluruh kebaikan-kebaikan yang Bapak tadi balik lagi dalam catatan amalan. Jadi sekarang ini Bapak ini sudahlah orang yang tidak punya dosa. Sekarang ini Bapak ini adalah orang yang ada hanya pahala. Kebaikan-kebaikan Bapak yang dulu, infak-infak dan sedekah-sedekah Bapak yang dulu, pekerjaan-pekerjaan Bapak yang baik yang dahulu, yang tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena belum Islam, sekarang semuanya itu dikembalikan ke dalam catatan amal Bapak dan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, yang sekarang Bapak sudah yakini sebagai utusan Allah, mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam, dengan masuk Islamnya engkau, seluruh yang kebaikan yang telah pernah engkau lakukan sebelumnya balik lagi. Jadi dua kecemburuan kita. Sudahlah tidak punya dosa, yang ada sekarang hanyalah pahala. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Ada kebaikan yang ketiga yang luar biasa yang membuat kami cemburu.
yang membuat kami cemburu. Apa dia? Orang yang masuk Islam seperti bapak, sebelumnya di luar agama Islam, apapun agamanya sebelum Islam, kemudian dia meyakini kebenaran agama Islam, kemudian masuk